Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Istajab jamaah kumpulan malam Rabu sepetan kula amun jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu an-nafaqatu. Bab yang kelima adalah beberapa nafaqah. Referensi kitab Al-Muhtamad fi Fiqh Syafi'i juz 4 halaman 270. Secara singkat para Rabu, pertama bab nafaqah akan tersampaikan ta'rifun nafaqati. Definisi tentang apa itu nafaqah. Nafaqah adalah secara terjemah itu harta. Huwa al-malu hiya al-malu al-masrufu fi ma yahtajuhul insan min ta'amin wa syarabin wa kiswatin wa maskanin wa ghairihi. Secara istilah nafaqah adalah harta yang digunakan dalam hal-hal yang memang diperlukan, dibutuhkan oleh manusia. Misalnya contoh nafkah makanan, minuman, pakaian, tempat, dan lain-lainnya. 2. Dalil tentang disyariatkannya nafkah. Dalil kali itu berdempak jelas itu dari Al-Quran, 2 dari As-Sunnah, hadis, 3 al-ijma', 4 al-ma'qul atau qiyas. Kini dari Al-Quran, Allah dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Nomor 2, Allah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nikah dalil Al-Quran. Cining hadis Kanjeng Nabi para Rabu, Kanjeng Nabi ada bu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tabun Kanjeng Nabi ke salah seorang laki-laki dari Bani Udrah. Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un falidzi qarabatika fa in fadala an dzi qarabatika syai'un fahakada wa hakada. Kemudian dalil ijma' semua para sahabat ajma'us sahabatu, seluruh 4 madhab sepakat akan tentang disyariatkannya nafkah, dan semua ini diikuti oleh orang-orang Islam. Walam yukhalif ahadun, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya atau membedai. Nomor 4 qiyas. Kemudian para Rabu aqsamun nafaqati, pembagian nafkah tadi itu beri 2. Situng nafaqatun ala nafsi, nafkah sewajib untuk diri sendiri. 2 nafaqatun ala ghairi, nafkah sewajib untuk orang lain. Wa sababuha, adapun sebab-sebab wajibnya nafkah, situng sebab an-nikahu, nikah. Iki penjelasannya baba. Sebab nikah siapa saja yang boleh atau wajib untuk dapat nafkah. 2 al-qarabatu, sebab kerabat. Hanya saja untuk kerabat kadinto hanya teringkas terhadap furu' wal usul. Wal qarabatu tanhasiru bil furu'i wal usuli.
Wal furu'u sairul aqarib kal akhi wal ukh wal am wal ammah wal khal wal khala. Oke. Kami ulangan lagi dulu. Sebab nafkah Kak Dinto penyebab nomor 2 kerabat. Kerabat Kak Dinto hanya tertentu dekah anak-anak kita dan orang-orang kita, orang-orang tua kita. Anak ke bebe, orang tua ke atas. Furuknya ke bebe. Anak bisa kompoi. Usul ke atas orang sepuh, mbah. Hanya saja wala yalhaqu bil usuli wal furu'nya. Oh, berarti keterangan berikutnya tidak termasuk, tidak bisa disamakan nafkah diwajibkan kepada orang tua kita ke atas, sareng anak-anak kita ke bawah. Tak wajib daga kerabat selain, tidak wajib. Seperti kal akhi kepada saudara kita. Kita tidak wajib memberi nafkah kepada saudara laki-laki kita secara hukum wajib. Perkara bapak sadaqah lain dikit, dia membahas nafkah. 2, wal ukhti, saudara perempuan kita. Wal ammi, paman kita dari jalur ayah. Wal ammati, bibi kita dari jalur ayah, taretan binina bapak. Wal khali, paman kita dari jalur ibu. Ndik macedi lalaki yang taretan ibu. Wal khalati ban bibi kita dari jalur ibu. Ndik pipi bibi ini yang taretan binina ibu. Itu tidak wajib. Karena tidak bisa disebut kerabat dalam hal wajib nafkah. Awalan pertama, la wajib nafkah ala nafsi pada diri sendiri. Wajib dak kasapan-sapan manusia untuk menafkahi dirinya sendiri ketika dia kuasa. Stare. Dan nafkah pada dirinya sendiri muqaddamatun ala nafaqati alal ghairi. Menafkahi diri sendiri abri ngakan kembang apa? Memberi makan pada diri sendiri itu harus didahulukan daripada pada orang lain. Pada orang lain, harus diri kita dulu. Sesuai dengan hadis gelap. Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Pon, nastare, itu nafkah untuk diri kita sendiri. Ada keterangan tambahan, nafkah untuk kita diri sendiri itu wajib ya di dalam harta kita sendiri. Madama yamliku minal mali, selagi di harta, illa zaujatah, kecuali istri. Maksudnya fatajibu nafaqatuha ala ghairiha wa in kanat ghaniyatan wa tamlikul mal. Bini itu dia tidak wajib menafkahi diri sendiri. Jadi wajibnya adalah kepada orang lain, artinya si suami. Meskipun istri kita kaya, meskipun istri kita mempunyai harta banyak, tetap kewajiban nafkah ada di pundak suami. Jelas sih? Oke, urusan bini bian tekan di tabungan di napang, cek ni bok na bulan culu dek, tongko aki bok na wajib dek bok na sandi peseh. Jangan. Misalnya bab ridho, polane rayu, bab ndak orai lain boleh. Kukui misalnya masuk Pak Dani, tepes dompet lek, sebab na gelu lek. Jangan kau tahu, coba beri bulan coba buat nama masa. Ini tidak apa-apa, betul jawaban si istri. Betul, karena dia tidak wajib menafkahi dirinya sendiri. Apa boleh orang lain? Yang punya kewajiban adalah suaminya. Pon lestare. 2, sanian nafaqatul zaujati. Ya. Nomor 2 adalah nafkahnya istri. Tajibu nafaqatuz zaujati ala zaujiha. Wajib hukumnya nafkahnya istri ditanggung oleh suaminya. Wa hiya fid darajati tsaniyati ba'dan nafaqati ala nafsi. Ini nafkah istri adalah
tingkatannya pada tingkatan nomor 2, samponna wajib memberi nafkah dekat dirinya sendiri. Jadi kita manusia laki-laki sepertama wajib belencai abad natibi. Nomor 2 pasera binina, istrinya. Wala tasqutu bimubi zamani, nafkah istri itu tidak pas lantas gugur kewajiban ada orang laki disebabkan lewatnya zaman. Hari ini misalnya satu hari tidak beri nafkah, si laki-laki mampu, berarti hari esoknya saya beri gugur, jangan, belum. Jadi kewajiban memberi nafkah istri tidak menjadikan gugur bagi suami disebabkan masa atau hari-hari yang sudah terlewati. Bisa misalnya 2 hari empen tak beri, empen tak ben binina wajib beri, kan lebat baktona dek. Masa selama 2 hari lebati kita ki ode, masa benar minta boleh cek? Iya, tetap itu tanggungan suami. Jadi berlalunya masa waktu tidak menjadikan nafkah itu gugur. Napa telila? Situng kitab atau Al-Quran. Allah debu surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Banyak kan ya tebuna Allah banyak Al-Quran. Jelas salah satunya kenikah. 2 sunnah tabah hadis. Kama tebuna Rasulullah, fattaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna fa in fa'alna dzalika fatribuhunna darban ghairu mubrah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Stare telok ijma 4 kias. Stare makin para Rabu masuk dekat pembahasan syurutu wujubin nafaqati zaujati ala zauji. Syarat-syarat wajibnya seorang suami memberi nafkah pada istri. Bersyarat lagi. Benih pas lantas orang-orang masukkan yobral. Enten olah tiga lu kondisi rajina, kondisi istri bagaimana? Dilihat dulu. Ta'alluqu nafaqati zaujati bi'aqdin nikahi. Nafkah istri kak dintoh para Rabu menjadi wajib sebab berkaitan dengan akad nikah. Wala tajibu qabla al-'aqdi qat'an, secara pasti ya nafkah istri tidak wajib sebelum akad nikah terjadi. Fakalam ben belencei tada. Petrae wajib tada. Tidak bakalan lagi para telasan gitu. Tidak ada. Saya katakan tidak wajib. Panjenengan cak bahas sedekah atau pemberian. Tidak ada. Cereng bini-bini nama belencana. Bini-bini nah. Atau teroga janda misalnya. Belencoi bulan. Bini belencoi karo. Tidak ada kewajiban. Selagi status belum akad, tidak ada. Jadi saya katakan petrana bekal hukum tak wajib. Kini kan aturan awal kini kan. Misalnya tanya boleh mana biar beri kenji lain bab, lain pembahasan. Bab beri, bab sedekah, bab hibah, bab pemberian hadiah. Bon. Walakin yushtaratu liwujubiha ba'dal 'aqdi ayyatawaffara lahu syartani. Ya. Setelah akad, suami wajib memberi nafkah pada istri dengan catatan harus memenuhi 2 syarat. Harus memenuhi 2 syarat. Jadi, gelak kan aturan awal
suami wajib memberi nafkah pada istri setelah akad nikah. Sebelum akad nikah tidak ada kewajiban, tapi setelah akad nikah menjadi wajib nafkah itu bagi istri dengan syarat harus terpenuhi dua syarat dan ketentuan. At-tamkinu, tamkin, wa huwa tamkinu zaujati nafsaha min az-zauji bi alla tamna'ahu min wujuhil istimta'il masyru'i biha. Apa itu tamkin? Tamkin yang kira dintoh menyerahkan, istri menyerahkan dirinya pada suami, penyerahan penuh, pasrah seorang istri kepada suami. Napa maksudnya? Yaitu istri tidak menghalangi suami dari bentuk-bentuk untuk ngoleh kenikmatan, kesenangan, istimta, kenyamanan yang diperbolehkan oleh syariat. Ini kan yang mana tamkin. Tetapi misalnya ada seorang istri setelah akad nikah kemudian dia tidak mau untuk diajak senang-senang sama suaminya, berarti istri tersebut tidak memenuhi syarat yang pertama. Dia tidak menyerahkan total dirinya untuk dinikmati bersenang-senang oleh suaminya. Tidak wajib nafkah. Ada pembahasan kibabana. Wa yatahaqqaqu dzaka bima yusamma bitazaufi. Hal tersebut bisa wujud kalau tazauf, ada penyerahan diri. Wala yuftaratu al-istimta'u fi'lan wal wad'i. Jadi penyerahan diri itu tak kotu berupa hubungan intim. Tak kotu berupa hubungan intim, tidak harus bersetubuh. Bona muntak berarti tak tamkin, tak menyerahkan diri, bukan. Apa itu tamkin? Wa yakfi mujarradut tamkini ba'dal 'aqdi wa illam yastamti biha. Jadi cukup adanya tamkin setelah akad meskipun suami belum berhubungan. Kemudian falau mana'athu minat tamkini lam tajib nafaqatuha ala zauji walau asna al hayati zaujati. Mun istri menghalangi tamkin, maka nafkah tidak wajib diberikan oleh suami meskipun dalam masa pernikahan. Wa amma in abad ala wajhi mahramin minal istimta. Kemudian ternyata bini tanda untuk diajak menolak, maksudnya untuk memperoleh kesenangan suaminya, tapi ada hal yang memang secara syariat tadi itu haram, kayak tiyaha wa ya fil mahid, tepak nahed mbian maksa neng seneng gak orang, maka fa inna imtina'aha la yasqutu haqqaha fin nafaqati 'alaiha. Maka penolakan istri ketika diajak bersenang-senang, diajak jima. Jadi pada pembahasan daerah-daerah mana saja yang boleh digarap ketika istri haid. Cuma pendapat terkuat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang boleh itu kita bersenang-senang di bawah lutut, di atas pusar. Boleh. Sedang daerah di atas lutut, di bawah pusar, ketika wanita kita, istri-istri kita haid, jangan coba dekat-dekat. Menyatasa oleh, tasa bucil oleh, boleh, tidak apa-apa. Bebenah to'ot, boleh. Betesa misalnya, nah apa dan? Kalau pokang paha tidak bisa pon, kita to'ot. Nah boleh nyemak-nyemak ke ruang biar. Mau di atas bucil oleh, di atas pusar. Oleh kata sinapon, barang-barang yang ada di atasnya boleh, silakan dibuat bersenang-senang. Itu saya katakan pendapat terkuat mu'tamad. Cek tak berboleh orang. Boleh sampaikan pendapat mu'tamad. Misalnya kecelakaan kayak sampai ke anu tina bisik-bisik ke compok tanya. Sebenarnya pendapat mu'tamad nggak gini ya. Kemudian pada Rabu
Wala yakfi mujarradul aqdi wa fala tajibu bihin nafaqah. Artinya segala akad saja tidak cukup untuk mewajibkan nafkah bagi istri, karena lianal aqdah yujibul mahro, akad itu coba mewajibkan untuk membayar mas kawin seorang suami. Pohon cokop. Kemudian yang kedua, sana apa pon? Jelas nomor dua al itba syaratnya. Nomor tung tamkin, ada penyerahan diri dari si istri, penyerahan penuh. Nomor dua itba. Itba nikah secara terdefinisi saus kita jelaskan lah jangan gula. Itba nikah bini kibodo eman norok orang. Intinya nak nikah. Agak luar negeri norok. Maksudnya norok dengan Roma, bukan dengan sampan. Kore kiba mancing kiba nyari lako ngosong pian tak nemu lako. Maksudnya norok dengan Roma sesa dia ilah kena. Kani kan mana binorok ka Jogja ke nyewa Roma sambil aja ke tuku norok. Kemanapun suami pergi maksudnya untuk bertempat tinggal, benih pergi bepergian acara lain, maka ketika istri itba norok, maka otomatis berlakulah kewajiban nafkah untuk istri, meskipun dikit pembahasan ikut ini kalau lancung Romana riot ya ada dikit kena beda atau dikit cekcok saling pengakuan orang saling tuntut jawabnya nah. Itu nanti ada penjelasan khusus. Jelas nomor tung tamkin harus ada penyerahan diri. Nomor dua al itba engki istri ikut ke tempat rumah yang disediakan oleh suami. Kenikah para Rabu, sementara kuliah tak sampai membahas apa saja yang wajib diberikan pada istri, apa saja korang nafkahnya korang dikit jelas lagi lancang mana tak galero pada sekitar sangat lebih nih. Istri itu wajib disediakan apa oleh suami korang? Nafkahnya itu berupa apa saja? Pembahasannya kan sekitar sangat lebih. Sementara saya terbaca berusaha sangat dalam kitab segala korang. Di antaranya situngan nomor sangat laki wajib nyadiai pembantu. Laki wajib nyadiai pelayan. Tapi pada syarat kalau si istri sebelum menikah terbiasa hidup dengan pelayan. Pada syarat tapi dengan catatan suami wajib menyediakan pembantu atau pelayan dengan syarat ketika istri belum menikah dengan kita, istri itu terbiasa dilayani oleh pembantu. Tade apa degi? Tada utos sokor pian. Mentepak ke keluarga nggak geni kampian. Wajib memberi pembantu. Tada mana pode sama. Rata-rata kan keluarga istri kita gelu nah. Engki norak lalakon kore compok orang spona kore lalakon tibi. Gimana bibodo? Engki bahaya gini. Cukup pada Rabu, cuma gue berharap tekak sakone mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil, amin. Karena penting selagi panjenengan oning panjenengan disampaikan ke orang lain sampai oning mangken sampai akika putrana misalnya sampai akika tantare tanah cucu-cucunya, kemudian mereka yang diberi tahu orang pian orang ngalaksanaki angki maka amal gini kambian amal mada pak ilmu manfaatnya terus terasa sampai gula kota bempian pada dalam kopur akhili gora genjarana. Di salah satu manfaat amal ibadah yang dirasakan bagi pelakunya sampai ada di alam kubur adalah orang tersebut menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu semanfaat, ilmu hitam, ilmu tebak, apa namanya?
tak le orang tak le bagi koreng ya malaki mo soreng kebanyak ya kini lo tuh sana pian ini malu kuncurun. Ini kabar Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.